amwaluhum wala auladuhum. Wahai Rasulullah Muhammad, wahai orang-orang beriman, jangan terpedaya dengan harta mereka yang banyak, dengan anak mereka yang banyak. Kenapa ya Rabb? Kenapa kita tak boleh merasa takjub dengan apa yang mereka ada itu? Yang dengan hartanya, yang dengan kemewahannya, yang dengan anaknya yang belajar sampai yang innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Karena Allah ingin mengazab mereka tuh yang bangga dengan harta, yang bangga dengan anak, akan diazab oleh Allah dengan apa yang dia banggakan. Yang bangga dengan hartanya, kalau dia kufur kepada Allah akan diazab hatta dengan hartanya sendiri. Yang bangga dengan anaknya pun juga dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diazab hatta dengan anaknya pun juga. Sehingga yang dibanggakan olehnya akan menjadi sumber malapetaka baginya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah akan mengazab mereka ini yang tidak taat ini, yang kufur ini, yang hanya bangga dengan harta dan anak-anak saja, akan diazab oleh Allah dengan apa yang dia banggakan. Di mana diazab oleh Allah? Fil hayatid dunya. Di dunia pun akan diazab dengan hartanya. Kita nampak orang yang dia rasuah, yang dia pun curi duit orang, yang dia pun jual daging secara haram juga, hartanya banyak, sampai 7 turunan pun tak habis. Mana azab yang ada pada mereka? Mereka makin kaya pun juga. Oh, jangan dipandang azab itu, hartanya itu diambil oleh Allah. Jangan hanya kita sempit memahami azab itu hanya kalau malapetaka menimpa kepada dia. Tidak boleh kita sempit memahami hukuman kalau dia ditimpa musibah, sakit ke, stroke ke, wala apa. Tak. Bukan itu je musibah. Cukup musibah yang paling besar bagi mereka itu, mereka adalah tertutup hatinya untuk kenal kepada yang memberi nikmat kepadanya. Macam mana dia boleh guna semua nikmat yang ada, yang Allah berikan, namun tak ingat kepada siapa bagi dia nikmat, tidak beriman kepada yang bagi dia nikmat. Manusia macam apa itu kalau tak kenal kepada yang memberikan? Anak itu, kalau dia, saya ini ada lahir sendiri, bukan daripada ibu bapak saya. Kalau kita nampak orang buat macam tu, cakap macam tu, apa kita buat? Masukkan dia kepada rumah sakit jiwa. Macam mana dia boleh berpikir ada sendiri tanpa orang tua? Ya kan? Dia khutbah, saya ini ada nih, wujud ting macam tu ada sendiri. Apa nak kata kepada orang macam ni? Tak waras, tak sehat. Tak kenal kepada siapa yang menjadi sebab dia tu ada. Ini baru wujudnya dia dengan manusia. Dengan Tuhan macam mana? Yang setiap saat, setiap second yang dilalui olehnya sedang menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Oksigen yang dia dapat, hembusan ini, tarikan nafas, hembusan nafas, pergerakan tangan, jantung bergerak, peredaran darah di dalam ini, otak boleh berfikir, mata boleh melihat, telinga boleh dengar, ya kan, lidah boleh merasa, boleh bercakap. Dia boleh terbang, naik kapal terbang, tak pikir siapa yang jadikan itu engine kapal terbang tu, otaknya siapa yang kasih otak itu yang bikin kapal terbang, dia tak pikir semua kok. Dia hanya enjoy kemana-mana, dia tak tahu alam ini siapa yang menciptakan. Hada sudah ainul azab, itu sudah merupakan azab yang paling dahsyat kalau orang tak kenal kepada Tuhannya yang memberikan nikmat. Fala tu'jibka amwaluhum. Kadang-kadang pun juga orang itu diazab di dunia dengan hartanya dan juga dengan anaknya, melihat apa yang berlaku kepada anaknya ketika dewasa justru menyakiti perasaan orang tuanya.
Ya, terkadang yang bikin anak itu kurang ajar kepada orang tuanya adalah orang tuanya sendiri. Jangan duk tuntut, ini anak saya tak dengar cakap, anak saya kurang hajar dengan saya. Awak didik dengan betul kah? Dah cari rezeki untuk mereka dengan cara halal kah? Faham tuh? Jangan kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang datang kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya punya anak ini kurang ajar sama saya. Kali panggil anaknya, kenapa kamu kurang ajar kepada bapak kamu? Kata anak mengatakan, ya Amirul Mukminin, anak itu ada hak tak kepada orang tuanya? Kata Amirul Mukminin Umar, ada. Kata anak itu, apa hak anak terhadap orang tua? Kata Sayyidina Umar, memilih calon ibu untuk anaknya dari orang yang baik. Dan anak diberi nama dengan nama yang baik. Dan anak itu diajarkan Al-Quran. Kata anak mengatakan, ya Amirul Mukminin, abah saya tak jalankan kepada hak saya kepada saya. Dia kawin dengan seorang perempuan yang dimiliki oleh seorang beragama Majusi, tak terdidik. Dia beri nama kepada saya nama Khunfusa. Khunfusa ini sejenis kumbang. Tak diberi nama dengan nama-nama yang elok. Yang ketiga, dia tak pernah ajarkan kepada saya satu huruf Quran pun saya tak diajar. Kata Sayyidina Umar, panggil bapaknya. Mana bapaknya itu? Kalau kamu nak mengadu kepada saya tentang derhaka anak kamu kepada kamu, kamu ini dah derhaka dulu pada anak kamu sebelum anak kamu derhaka kepada kamu. Anta agak tahu qabla an ya'uggak. La ilaha illallah. Fir'aun jumpa Nabi Musa, istri Fir'aun Siti Asia jumpa Nabi Musa. Kata istri Fir'aun Siti Asia mengatakan, qurratu ainin li walak. Ini jadikan anak ini buah hati kita dengan engkau. Fir'aun akhirnya mengiyakan, oke. Yani ini akan jadi buah hati. Apa yang berlaku? Yang berlaku sebaliknya, yang menjadi sebab runtuhnya kerajaannya Fir'aun, orang yang dididik di rumahnya Fir'aun. Tak semestinya anak itu menjadi hukuman kepada orang tuanya dengan menjadi tak baik. Kadang anak menjadi baik sementara orang tuanya tak nak anaknya baik. Orang tuanya tak nak anaknya beriman, anaknya menjadi orang beriman. Orang tuanya tak nak anak itu pergi sekolah agama, anaknya pergi sekolah agama, sehingga orang tuanya sakit hati dengan anaknya sendiri. Itu siapa namanya? Hanzalah, sahabat Nabi SAW. Jam berapa sekarang? La ilaha illallah. Hanzalah, bapaknya namanya Abu Amir. Kalau tengok Hanzalah punya geram, padahal anaknya sendiri. Apa sebab geramnya? Sebab anaknya beriman. Menjadi hukuman kepada bapaknya yang enggan untuk beriman dengan anaknya diberikan hidayah beriman, sehingga bapaknya sakit hati karena imannya anak tersebut, sehingga bapak dah terseksa di dunia sebelum di akhirat. Jadi hukuman diberikan di dunia kadang-kadang dengan tak baiknya anak itu derhaka kepada orang tuanya karena sikap orang tuanya, ataupun dengan baiknya si anak sementara orang tuanya tak mahu anaknya menjadi orang yang baik. Fala tujibka amwaluhum wala auladuhum, jangan kau tertipu atau merasa takjub dengan harta mereka yang banyak, dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, Allah akan azab mereka dengan apa yang mereka banggakan fil hayatid dunya, di dunia pun nanti akan dilihat. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum karihun. Mari kita sama-sama selalu follow dan juga tentu lakukan pada semua channel-channel dakwah yang baik yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hak itu kebenaran
bila dijunjung tinggi dan dipertahankan, tentu batil akan hilang. Namun kalau kita tidak bekerja sama dalam mendukung kebenaran, maka otomatis kebatilan akan merajalela.